mengeluarkan raungan. Sekelompok orang dengan cepat menuju ke arah Gunung Sifeng. Dan saat ini, di villa di puncak Gunung Sifeng, sebuah dering telepon yang mendesak berbunyi. Jiboda mengangkat telepon dengan santai, "Bos. Semuanya sesuai dengan rencana Anda. Kami telah menipu Nona Chu ini untuk datang. Dia sekarang telah berganti mobil. Mengendarai mobil lain menuju villa tempat Anda berada. Pria di sisinya itu sudah menemukan jejak kita. Seharusnya sedang dalam perjalanan mengejar." Jiboda menjawab, "Sesuai rencana. Anda hanya perlu menguncinya di kamar. Melayaninya dengan makanan dan minuman yang enak. Tunggu sampai sesuatu terjadi pada Jichuan, lalu lepaskan dia. Ingat, identitasnya agak istimewa. Perintahkan orang-orang di bawah untuk tidak menyakitinya." Pihak lain menjawab. Jiboda dengan cemas berpesan, "Jangan sampai identitasku terungkap." Liu Ruyan di samping berkata dengan sedikit gugup, "Boda, bagaimana kalau kita batalkan saja? Meskipun tempat itu tidak ada pengawasan. Tetapi bagaimanapun juga itu ilegal." "Jika..." Jiboda mengerutkan kening dengan tidak senang, "Kamu takut? Apakah kamu lupa penghinaan yang diberikan Jichuan kepadamu? Jika kamu takut, pergilah sekarang." Liu Ruyan dengan senang hati menutup mulutnya. Tetapi di antara alisnya masih terlihat kegelisahan dan kepanikan. Jiboda menatap Liu Ruyan dengan dingin. Sebuah kabut melintas di matanya. Tetapi memikirkan bahwa pihak lain masih memiliki nilai guna. Hanya bisa menghibur dengan lembut, "Tenanglah. Pengawasan penting di gambar telah kami hancurkan. Villa ini juga disewa dengan nama palsu. Tunggu sampai kelompok pria berpakaian hitam itu menerima uang. Mereka akan dikirim ke luar negeri. Kita hanya perlu menonton Jichuan karena menyelamatkan Jia. Nona Chu dan meninggal di Gunung Sifeng. Bagaimana dengan wanita cacat bermarga Chu itu? Mungkinkah Nona Chu sama sekali tidak menyukai Jichuan? Dia awalnya melamarku. Tetapi aku menolaknya dengan kejam. Jadi dia terpaksa menikah dengan Jichuan. Selama Jichuan meninggal, semua properti keluarga Ji akan menjadi milikku. Termasuk Nona Chu ini juga akan melindungiku. Kita tidak akan mengalami apa-apa." Melihat di mata pihak lain, cahaya redup yang berkedip dengan tekad. Liu Ruyan menghela napas. Dia tidak bisa lagi kembali. Hanya bisa dengan enggan mengikuti Jiboda. Bersamaan dengan itu, kamu mengikuti jejak mobil itu sepanjang jalan. Akhirnya mengejar mobil ini. Sedan yang menculik Chu Zi. Namun, ketika kamu melihat dengan jelas situasinya, pupil matamu menyusut dengan hebat. Kamu melihat bagian depan mobil sudah tergantung di udara. Hanya bagian belakang yang hampir tidak menjaga keseimbangan. Dengan deru angin kencang di tebing, mobil itu seperti buayan. Terus-menerus naik turun. Kapan saja bisa jatuh ke jurang. Melihat pemandangan ini, kamu tidak bertindak gegabah, melainkan memerintahkan pengawal yang baru saja tiba. "Kalian cari tali. Jika tidak bisa, gunakan pakaian. Tetapi pastikan untuk membuatnya kuat dan aman." Kamu tidak peduli dengan tindakan para pengawal. Perlahan berjalan menuju tepi tebing tempat mobil itu berada. "Shi, apakah kamu di sana?" Kamu memanggil dengan ragu. Suara wanita yang tidak jelas datang dari dalam mobil. Kamu menjulurkan kepala untuk melihat. Seketika hatimu terasa dingin. Kamu melihat tangan dan kaki Chu Zi terikat. Kepalanya menghadap ke bawah di kursi belakang. Tetapi hanya bisa melihat punggungnya. Dia hanya bergerak sedikit. Mobil itu bergetar hebat. Melihat batu yang menonjol juga mulai bergoyang, menghasilkan retakan. Kamu dengan cepat berteriak, "Shi, jangan bergerak. Aku bisa menyelamatkanmu." Untungnya setelah Chu Zi mengelola properti seumur hidupnya, akhirnya tidak bergerak. Seketika kamu menghela napas. Kemudian menoleh dan melihat para pengawal. Tali yang terbuat dari pakaian sama sekali tidak berguna. Sekarang jika ingin menyelamatkan Chu Zi, harus masuk ke dalam mobil. Melepaskan semua ikatan di tangan dan kakinya. Kalau tidak, tidak mungkin. Apalagi angin kencang bertiup di tebing ini. Tidak bisa ditunda lagi. Kemudian kamu menarik napas dalam-dalam. Berteriak ke dalam mobil, "Shi, aku akan masuk ke mobil sebentar lagi." Tidak peduli seberapa hebat mobil itu berguncang. Kamu jangan mengerti. Bahkan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, aku akan menemanimu. Setelah selesai berbicara, kamu tidak ragu. Mengangkat tubuhmu dan perlahan membuka pintu mobil. Dan saat ini, mobil itu bergerak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Perlahan meluncur ke bawah menuju tebing. Retakan pada batu yang patah juga semakin besar. Tidak sampai 10 menit. Pasti mobil itu hancur dan semua orang tewas.
Pengawal lainnya berdiri di samping. Menonton adegan ini dengan ketakutan. Berdiri di tempat, berputar-putar dengan cemas. Hati mereka semua tercekat di tenggorokan. Kamu berusaha tetap tenang. Dengan hati-hati mengangkat dan masuk ke dalam mobil. Namun, detik berikutnya, frekuensi guncangan mobil semakin tinggi. Pada saat yang sama, suara tajam terdengar. Berlari pada akhirnya tidak jatuh dalam sekejap. Semua orang bersorak dalam hati tanpa suara. Kamu juga menghela napas lega. Hanya beberapa gerakan singkat. Dahi dan punggungmu penuh dengan keringat. Sementara di villa puncak gunung, Jiboda berdiri di balkon dengan teropong. Melihat dengan jelas kamu masuk ke dalam mobil. Segera dia mengeluarkan remote control dari sakunya. Wajahnya yang mengerikan menunjukkan senyum yang menyeramkan. Senyum, sungguh cinta yang mendalam. Hehe, Ji Chuan. Siapa suruh kamu menghalangi jalanku? Pergi mati. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk menjauh dariku. Setelah berbicara, dia menekan tombol dengan keras. Pada saat yang sama, kamu tiba-tiba menyadari. Kotak penyimpanan penumpang depan tiba-tiba terbuka. Di dalamnya ada 4 buah dumbbell seberat 5 kilogram. Sebelum kamu bisa bereaksi, keempat dumbbell itu seperti layang-layang yang putus talinya. Jatuh dari kotak penyimpanan. Ledakan keras seperti bom di nirwana. Mobil itu awalnya dalam keseimbangan yang rapuh. Detik berikutnya, bagian depan mobil langsung meluncur ke bawah. Batu di tanah langsung pecah. Nona muda Ji. Pengawal di luar tidak tahu apa yang terjadi. Hanya tiba-tiba melihat mobil tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Batu yang pecah membawa mobil itu ke jurang. Para pengawal berlari ke arah mobil dengan sangat ketakutan. Namun, kecepatan jatuhnya mobil terlalu cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Tidak ada lagi bayangan mobil di tepi tebing. Para pengawal tiba di tepi tebing dengan wajah kosong. Menatap ini dengan ekspresi tidak percaya. Bahkan ada yang penakut yang kakinya lemas. Langsung berlutut di tanah. Mulutnya bergumam, semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Jika sesuatu terjadi pada Nona di kota Kun-Kun, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Sementara Jiboda yang berdiri di kejauhan melihat adegan ini. Tidak bisa menahan diri lagi. Dia tertawa terbahak-bahak dengan bangga. Dia mati. Ruyan, kita berhasil. Dia akhirnya tidak akan mencintai jalan kita lagi. Mulai sekarang aku akan menjadi putra tunggal keluarga Ji. Yang Zi ini yang telah merebut sumber dayaku selama 20 tahun. Akhirnya mendapatkan balasannya. Dibandingkan dengan kegembiraan dan kegilaan Jiboda, Liu Ruyan memiliki sedikit lebih banyak kegelisahan dan ketegangan. Dia menatap dengan bingung ke arah mobil itu jatuh. Tidak tahu apakah dia senang atau kecewa di dalam hatinya. Tiba-tiba Liu Ruyan seolah menemukan sesuatu. Mata yang awalnya redup dan lurus memancarkan sedikit kengerian. Dia tiba-tiba berdiri. Menunjuk ke kejauhan dengan gagap, tidak benar. Para pengawal itu sepertinya menemukan sesuatu. Mendengar ini, senyum Jiboda langsung membeku di wajahnya. Dia dengan cepat mengambil teropong dan melihat ke arah tebing. Kenapa kalian semua terpaku di sana? Tarik aku ke atas. Hanya melihatmu memegang batu di dinding tebing dengan satu tangan. Tangan lainnya memegang pakaian Chuzi. Pengawal. Para pengawal awalnya tidak bereaksi tentang apa yang terjadi. Sampai mereka menjulurkan kepala. Menemukanmu tergantung di dinding tebing. Cangkir besar langsung berubah menjadi besar. Para pengawal dengan cepat bergandengan tangan. Dengan paksa menarikmu kembali dari bawah tebing. Kamu harus karena menanggung gravitasi yang terlalu besar dan sedikit gemetar. Namun, meski begitu, kamu tidak pernah melepaskan Chuzi. Pengawal bisa melihat tindakanmu. Semua sangat menghormatimu. Jika kalian semua jatuh ke jurang, para pengawal ini bahkan jika tidak terluka, kembali untuk melapor juga merupakan jalan buntu. Sementara kamu masih merasa takut di dalam hati. Jika bukan karena momen genting, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang membuat dirimu sendiri terkejut. Dengan paksa menyeret Chuzi. Melompat keluar dari mobil. Mungkin sekarang sudah bersama mobil itu. Jatuh ke jurang bersama. Hancur berkeping-keping. Tapi anehnya, kamu juga tidak tahu mengapa kamu bisa dalam saat krisis meledak dengan potensi besar. Kamu tidak berpikir panjang. Setelah menekan perasaan di dalam hati, mengabaikan rasa sakit sendiri, berguling dan merangkak ke sisi Chuzi. Bertanya dengan cemas, Zi, apakah kamu baik-baik saja? Sambil berbicara, dia melepaskan ikatan Chuzi. Tetapi ketika kamu menyisir rambutnya, ketika wajah aslinya terungkap, ekspresimu tiba-tiba tenggelam. Siapa Zi?
Suaramu serak dan dingin. Wanita itu juga memiliki selotip di mulutnya. Dengan paksa dilepas. Dia menggelengkan kepala dengan panik. Dengan ekspresi ketakutan. Memegangi kepalanya. Berkata dengan sangat takut dan ngeri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa, jangan bunuh aku. Ugh, bagaimana kamu tidak menyangka? Wanita yang kamu selamatkan dengan susah payah. Ternyata bukan Chu Zi. Segera kamu mencengkeram leher wanita itu. Mata memerah. Kewarasan di matamu seperti es yang retak inci demi inci. Jangan berakting, kesabaranku terbatas. Bentuk tubuhmu mirip dengan Zi 5/10. Jelas orang dalam. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana istriku? Siapa yang mengirimmu? Melihat wanita itu tidak bekerja sama. Kamu sama sekali tidak memiliki keanggunan dan kesabaran seperti dulu. Saat telapak tanganmu terus menyusut. Kekuatan juga meningkat. Tidak ada simpati untuk wanita yang menangis di depanmu. Tidak ada kontak sama sekali. Jika kamu tidak bisa menjawab, pergilah mati. Aku tidak peduli dengan hukum atau tidak. Dia adalah hidupku. Wanita itu semakin sulit bernapas. Tubuhnya berkedut tanpa sadar. Bola matanya terus berputar ke atas. Ketakutan akan kematian memenuhi hatinya. Dia baru benar-benar mengerti. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu benar-benar akan membunuhnya. Pada saat ini, wanita itu dengan susah payah mengangkat jarinya ke suatu arah. Kamu melihat ke arah itu. Hanya melihat beberapa pria berpakaian hitam yang membungkus batu. Bersembunyi di hutan. Jika bukan karena pengingat wanita itu, mungkin tidak ada yang akan memperhatikan pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu menyadari bahwa mereka telah diekspos. Melarikan diri. Cahaya melintas di matamu. Hanya mengucapkan satu kata dengan dingin, tangkap. Kemudian kamu melepaskan wanita itu. Wanita itu terlahir kembali. Batuk dengan keras. Dengan rakus menghirup udara segar. Namun, setelah semua ini, bahkan jika dia ingin lari, dia tidak punya kekuatan. Seluruh orang itu seperti ikan yang mati membeku tergeletak di tanah. Para pengawal menerima perintahmu. Seperti binatang buas. Dengan cepat melesat keluar dari tempatnya. Meskipun kelompok pria berpakaian hitam ini juga terlatih dengan baik. Tetapi pada akhirnya tidak sebaik pengawal yang kamu bawa. Kurang dari 10 menit. Mereka semua ditangkap di depanmu. Pengenalan ada di sini. Kelompok orang inilah yang menculik Nona. Kamu tidak menyembunyikan apapun saat ini. Seperti binatang buas yang kehilangan akal. Mengeluarkan pisau buah yang diletakkan di mobil. Bahkan tidak bertanya. Langsung menusuk kaki pria berpakaian hitam terdekat. Pria berpakaian hitam itu tertangkap basah. Hanya merasa di kakinya. Datang rasa sakit yang menusuk hati. Dia segera berteriak kesakitan. Aku tidak tahu apa-apa tentang Nona. Apakah kamu tidak takut akan konsekuensinya karena melukai orang dengan pisau? Beberapa tetes darah memercik di wajahmu. Membuatmu terlihat semakin berbahaya dan menakutkan. Pria berpakaian hitam lainnya melihat adegan ini dan hati mereka bergetar. Sementara kamu tidak memperhatikan tatapan orang lain. Tidak bertanya atau mengatakan apapun. Tetapi dengan kedua tangan mencubit pisau air. Membuat putaran 180 derajat di kaki pria berpakaian hitam itu. Dengan jeritan. Kaki pria berpakaian hitam itu berlumuran darah. Darah mengalir seperti tidak ada harganya. Dia ingin berjuang. Tetapi dia ditekan dengan kuat oleh pengawal. Hanya bisa melihat tanpa daya. Kakinya digali lubang berdarah. Fitur wajah terdistorsi karena rasa sakit yang ekstrim. Kemudian kamu diam-diam berdiri. Kamu dengan hati-hati menyeka ujung pisau. Mata terangkat. Aku hanya bertanya sekali, siapa yang menjawabku dengan jujur? Ekspresimu jelas tersenyum. Tetapi membuat orang merasakan hawa dingin yang menyeramkan. Tentu saja, kamu bisa menolak. Hanya ada satu hasil. Kamu berhenti sejenak. Kemudian menunjukkan senyum menakutkan. Aku tidak berbakat. Tapi keterampilan medisku bagus. Menghindari titik-titik fatal. Tidak sulit membuatmu lebih buruk daripada mati. Hanya tidak tahu di antara kamu. Siapa yang bisa menanggung 108 cara? Pada saat ini. Seorang pria berpakaian hitam dengan kualitas psikologis yang rendah. Segera tidak tahan. Dia berteriak, aku berkata, jangan bunuh aku. Seorang pria bernama Jie Xiao menugaskan kami. Kami hanya menerima uangnya. Mengikat wanita ini di sini. Merencanakan agar kamu jatuh dari tebing secara tidak sengaja. Pada saat itu, kami akan mengambil uang dan menjauh dari luar negeri. Tidak ada bukti kematian. Adapun wanita yang kamu katakan. Kami benar-benar tidak tahu.
Ji Boda. Kamu hampir meremas 3 kata ini dari tenggorokanmu. Keinginan haus darah di matamu sangat kuat. Benar saja itu kamu. Kemudian kamu memerintahkan para pengawal. Kalian. Segera rekam kata-kata kelompok orang ini sebagai bukti. Beri aku komputer. Seorang pengawal dengan cepat. Segera menyerahkan komputer. Setelah menerimanya, kamu dengan cepat mengetik di komputer. Segera gunakan ponsel untuk menemukan lokasi. Mengunci lokasi Ji Boda. Melihat tanda yang berkedip di peta. Matamu menyipit. Tiba-tiba mengangkat kepala. Melihat ke arah villa tempat Ji Boda berada. Tatapan ini membawa kejahatan ekstrim. Ji Boda dengan panik menyimpan teropong. Menarik Liu Ruyan dan buru-buru menyusup kembali ke kamar. Ada apa? Apa yang terjadi? Liu Ruyan tidak memiliki teropong. Hanya bisa melihat secara kasar. Dan tidak tahu apa yang terjadi. Hati Ji Boda dipenuhi dengan kegelisahan. Dia merendahkan suaranya dan berkata, aku tidak tahu. Secara logika, kelompok orang itu seharusnya memiliki garis bawah. Tidak akan memberitahu informasi pemberi kerja. Tapi aku tidak tahu kenapa. Pada saat itu, aku seolah-olah bertatapan dengan mata Ji Chuan. Di sini sangat dekat dengan tempat kejadian. Mungkinkah Ji Chuan menyadari sesuatu? Mendengar ini, pikiran Ji Boda di luar kendali. Teringat mata yang penuh dengan pasir tadi. Tiba-tiba jantungnya berdebu. Dengan tegas berkata, tidak bisa. Ruyan, kita harus segera pergi. Sama sekali tidak bisa ditangkap oleh Ji Chuan. Liu Ruyan juga sedikit panik. Dia bertanya dengan cemas, lalu bagaimana dengan Nona Chu? Dia masih dikurung di kamar. Haruskah kita mengambil sesuatu untuk mengancamnya agar tidak berbicara omong kosong? Sementara Ji Boda sangat jelas di dalam hatinya. Identitas Chu Zi misterius. Dia sama sekali tidak berani bergerak. Tapi kata-kata ini tidak bisa dengan. Jelaskan kepada Liu Ruyan yang bodoh ini. Kemudian Ji Boda berkata dengan tidak sabar. Di mana kita bisa peduli dengan ini saat ini? Cepat berkemas dan pergi. Terlebih lagi, target kita bukanlah dia. Mendengar ini, Liu Ruyan menjawab dengan linglung. Dengan cepat meraih ransel yang dibawanya. Mengikuti Ji Boda menuju gerbang villa. Namun, pada saat ini, gerbang terbuka dengan suara berderit. Ji Boda langsung terpana. Yang terlihat adalah wajahmu yang kualitas suaranya lengket dengan darah. Sudut mulutnya masih memiliki senyum samar. Membuat orang merasa dingin di hati tanpa alasan. Xiao Chuan, kebetulan sekali. Ji Boda tertawa kering. Masih mencoba berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berbicara. Tapi sebelum selesai berbicara, kamu mengayunkan tinju dan membantingnya dengan keras. Dengan sekali pukul menjatuhkan Ji Boda ke tanah. Segera, darah terus mengalir keluar dari hidungnya. Di mana Ji Boda pernah menderita dosa semacam ini. Dia menjerit tajam. Memegangi hidungnya dan meratap di tanah, hidungku. Ji Chuan, kamu gila. Kenapa kamu gila menyerangku? Liu Ruyan di samping menutupi mulutnya. Dengan ekspresi ketakutan. Dia ingin lari. Tapi sepasang kakinya seperti berakar. Tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara kamu seperti menangkap anak ayam. Dengan mudah mengangkat Ji Boda. Kemudian bertanya kata demi kata. Di mana istriku? Namun, Ji Boda bersikeras untuk tidak mengakuinya. Dia terus menggelengkan kepala, tidak tahu apa-apa tentang istri. Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku dan Ruyan sedang berlibur di sini. Kamu tiba-tiba masuk. Sup dan pukulan lain, kedua mata Boda langsung berdarah. Mulutnya bahkan memuntahkan seteguk besar darah. Seluruh orang sangat sensitif. Sama sekali tidak memiliki penampilan sombong seperti di awal. Cari aku, kamu memerintahkan pengawal di belakangmu. Para pengawal segera bergegas keluar. Terus mencari di dalam villa. Satu tangan mencubit leher Ji Boda dan memelintirnya. Sambil perlahan menoleh. Menatap Liu Ruyan dengan tatapan kosong. Hanya sekilas ringan. Liu Ruyan segera berlutut di tanah dengan kaki lemas. Acuan, kami tidak menyakiti Nona Chu. Dia ada di villa. Kami bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun. Dia menjelaskan dengan lemah. Begitu kata-kata itu diucapkan. Seorang pengawal berkata dengan bersemangat, Nona. Ji Boda yang terbaring di tanah mendengar ini. Kilatan penyesalan melintas di matanya. Sudah selesai, rencananya gagal. Akhirnya hatimu yang selalu menggantung akhirnya jatuh. Kemudian dengan mata merah melihat ke kejauhan. Chu Zi didorong keluar oleh pengawal. Dia tidak terluka. Bahkan pakaian di tubuhnya tidak kotor. Masih terlihat dingin dan tanpa debu.
Tetapi ketika Chu Zi melihatmu berlumuran darah, di antara musim hujan tiba-tiba menjadi dingin. Mata yang memancarkan penindasan di mana-mana. Jatuh pada semua pengawal. Bagaimana dia terluka? Mengapa bukan kalian yang terluka? Menghadapi makna yang dipancarkan oleh Chu Zi, pengawal itu dikejutkan oleh aura ini. Terus bergumam. Untuk sementara waktu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tepat ketika suasananya dingin, kamu tiba-tiba bergegas. Memeluk Chu Zi. Suara bergetar. Bahkan sedikit berubah nada. Kamu baik-baik saja. Amnesia, kamu membuatku takut setengah mati. Chu Zi membalas pelukanmu. Sebenarnya semua yang terjadi, dia sengaja ditangkap. Karena Chu Zi ingin tahu. Kelompok pria berpakaian hitam ini datang untuk siapa? Jika mereka benar-benar datang untuknya. Sebagian besar dikirim dari Kyoto. Dia takut pria berpakaian hitam itu tahu hubungannya denganmu. Jika itu benar, kelompok orang ini tidak akan peduli dengan hidupmu. Dia tidak berani mengambil risiko ini. Bahkan jika kamu hanya terluka sedikit pun, dia tidak akan mengizinkannya. Tapi aku tidak menyangka kamu masih terluka. Ini tidak diragukan lagi menyentuh usianya yang terbalik. Tiba-tiba jantungnya sakit. Rasa sakit yang tajam melonjak ke hatinya. Baru pada saat ini dia mengerti bahwa dia salah perhitungan. Jelas dia mempertimbangkan segalanya. Tapi dia lupa mempertimbangkan perasaanmu. Maaf, Chu Zi berkata dengan sedikit sakit hati. Sementara kamu terus menggelengkan kepala. Berkata dengan suara serak, tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Serahkan sisanya padaku. Kamu pergi ke mobil untuk beristirahat dulu, oke? Suaramu masih lembut. Hanya saja wajahmu dipenuhi dengan badai. Dan manfaat yang akan datang. Chu Zi mendengar kemarahan yang tertekan dalam kata-katamu. Dia tidak menolak. Hanya mengangkat tangannya untuk menghaluskan alis kerutanmu. Jangan sakiti dirimu sendiri. Aku akan menunggumu di mobil. Jiboda di tanah mendengar ini. Rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Dia seperti anjing. Dengan rendah hati berteriak kepada Nona Chu. Aku tidak ingin menyakitimu. Apakah kamu ingat aku? Aku adalah Jiboda yang dulu melamarmu di keluarga Ji. Dulu menolakmu adalah sebuah kecelakaan. Aku tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun padamu. Nona Chu, maafkan aku. Chu Zi sedikit berhenti mendengar kata-kata ini. Dia menatap dingin Jiboda di tanah. Hanya ada Liang Bo di matanya. Kemudian dia berkata-kata demi kata, kamu terlalu banyak berpikir. Dari awal hingga akhir, orang yang kulamar hanyalah Ji Chuan. Paman Wang salah orang. Dia akan melamarmu. Adapun kecelakaan itu. HMPH, apalagi Chu Zi punya kekuatan kaki. Bahkan jika aku lumpuh total. Dengan identitasmu. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganku. Kamu pantas mendapatkan kata-kata ini. Benar-benar menghancurkan semua harapan dan martabat Jiboda. Dia merosot ke tanah. Bantahan yang tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menyukai Ji Chuan? Jelas orang pertama yang melamarmu adalah aku. Kamu pasti berbohong padaku. Nona Chu, aku salah. Aku tidak akan berani lagi membencimu karena kakimu yang cacat. Chu Zi juga tidak ingin berbicara lebih banyak dengannya. Bahkan tidak meliriknya. Langsung meminta pengawal untuk mendorongnya keluar. Hanya tersisa 2 pengawal yang berjaga di dalam ruangan. Melihat ini, wajah Jiboda dan Liu Ruyan penuh ketakutan dan keterkejutan. Saat ini, kamu perlahan berjalan di depan Jiboda. Menunjukkan senyum haus darah. Tidak masalah jika Jiboda ingin membunuhku. Tapi kamu seharusnya tidak menyentuh istriku. Karena kamu melakukannya, maka bayarlah harganya. Kemudian kamu mengulurkan tangan ke arah pengawal. Pengawal segera menyerahkan pisau buah. Melihat adegan ini, mata Jiboda membelalak. Dengan harapan terakhir, mengancam, jangan Ji Chuan. Berani kamu menyentuhku? Orang tuaku tidak akan memaafkanmu. Dan kamu terkekeh, apakah kamu pikir aku peduli? Tanpa menunggu Jiboda mengatakan apapun. Pisau buahmu langsung menusuk lengan Jiboda. Jeritan yang mengerikan terdengar dari dalam villa. Bahkan melalui pintu. Masih bisa merasakan jeritan yang memilukan. Tapi gerakanmu tidak bisa berhenti sama sekali. Setiap tusukan berdarah tetapi tidak fatal. Setiap kali menusuk, kamu akan dengan paksa memutar pisau di dalam daging. Tepat pada saat ini, kakak ketiga, Ji Suetang, akhirnya tiba di villa dengan mobil. Baru saja turun dari mobil. Mendengar raungan dan permohonan Jiboda. Tiba-tiba ekspresinya sedikit mereda. Ji Suetang tanpa sadar ingin masuk.
tetapi dihentikan paksa oleh pengawal yang berjaga di depan pintu. Apa yang kalian lakukan menghalangiku? Di dalam ada kedua adikku, Xiao Chuan. Ji Suetang berteriak cemas. Pengawal itu meminta persetujuan dengan melihat ke arah Chu Ziyi di dalam mobil. Tapi Chu Ziyi tanpa ekspresi dan diam. Ji Suetang menggigit bibirnya. Memaksa masuk tanpa menghiraukan apapun. Pintu didobrak oleh Ji Suetang. Dia mendongak dan melihatmu dengan tangan berlumuran darah. Masih memegang pisau di tangan. Di tanah ada Ji Boda yang sekarat dengan beberapa luka tusuk. Ji Suetang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia berlari dengan ketakutan dan meraihmu, hentikan. Xiao Chuan, apapun yang terjadi. Kamu tidak bisa membunuh kakakmu sendiri. Ini akan menghancurkan hidupmu. Diiringi dengan permohonan Ji Suetang. Sebuah suara dingin dan acuh tak acuh terdengar dari kejauhan. Tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Selama kamu mau, aku bisa membantumu menangani semuanya. Detik berikutnya. Ji Suetang tiba-tiba berdiri di depan Ji Boda. Xiao Chuan, aku kakak ketigamu. Tenanglah sedikit, oke? Apapun kesalahan yang dilakukan Boda. Kalian semua adalah keluarga. Dan kamu tidak mengatakan apapun. Hanya melirik dalam. Ji Boda yang setengah mati. Seluruh tubuhnya ditusuk seperti nanas. Kemudian kamu melempar pisau ke tanah. Melirik Ji Suetang yang menghalangi jalan. Langsung pergi. Di dalam ruangan, Ji Boda berlumuran darah. Berbaring di tanah dengan mata tertutup, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Meskipun Liu Ruyan tidak terluka. Tapi dia tampak setengah linglung. Ada genangan air di bawahnya yang terus menyebar. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ji Suetang juga ketakutan dan jatuh terduduk di tanah. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon 120. Setelah melakukan semua ini, baru kemudian dia mengejar keluar dengan tubuh lemas. Xiao Chuan, kenapa? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ji Suetang bertanya dengan suara bergetar dan kesakitan. Kemudian kamu menoleh dan menatapnya tanpa ekspresi. Suara Liang Bur berkata dengan dingin, 2 bulan kemudian. Kamu akan mengerti. Beritahu Ji Boda. Luka yang tertinggal padanya hari ini hanyalah bunga. Jika dia bisa kembali dari gerbang neraka, maka hiduplah seperti anjing selama 2 bulan. 2 bulan kemudian, aku akan mengambil semua yang dimilikinya dan menghukumnya. Kamu bahkan tidak melihat kakak ketiga dan pergi dengan langkah besar. Tiba-tiba jantung Ji Suetang berdenyut sakit. Tapi saat ini dia tidak bisa bertanya. Buru-buru bergegas ke dalam villa. Berusaha keras mencari cara untuk menghentikan pendarahan Ji Boda. Di luar villa, wajahmu keras. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Tidak masalah jika Ji Boda ingin membunuhmu. Tapi Ji Boda seharusnya tidak memiliki pikiran. Membekukan Chu Zi. Setelah 2,5 jam. Di rumah sakit kota Kunkun. Ji Suetang. Duduk dengan ekspresi kosong di bangku di koridor rumah sakit. Dia menjambak rambutnya sendiri. Menatap tajam pintu ruang operasi. Sampai sekarang dia merasa semuanya seperti mimpi. Adik laki-laki yang lembut dan murah hati dalam ingatan. Hampir membunuh Ji Boda. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia seharusnya segera mengikuti. Tidak lama kemudian, ayah dan ibu tiri serta 3 saudara perempuan semuanya datang. Sekelompok orang tampak cemas. Ayah tiri pertama kali bertanya, bagaimana keadaan Boda? Kenapa tiba-tiba terluka? Ibu tiri berlinang air mata. Marah dan sakit hati. Boda kami tidak pernah menyinggung siapapun. Binatang mana yang akan melakukan hal sekejam ini padanya? Apa kata dokter? Apakah kondisinya serius? Ji Suetang ragu-ragu. Tidak bisa berkata apa-apa. Dia menundukkan kepalanya. Pikirannya kacau. Ayah tiri melihat penampilannya seperti ini. Marah dan berkata, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu juga dipukuli hingga bodoh? Bahkan tidak bisa berbicara? Adikmu sekarang sedang berjuang untuk hidupnya. Sebagai seorang kakak perempuan. Bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Apakah kamu pantas menjadi adikmu? Terjadi hal sebesar ini. Masih mengatakan di telepon bahwa situasinya rumit. Jangan panggil polisi. Tanpa menunggu ayah tiri memaksa bertanya. Kakak perempuan tertua tepat waktu menyela perkataannya, ayah, ibu. Lampu operasi padam. Operasi seharusnya selesai. Perhatian ayah dan ibu tiri baru tertarik. Mereka buru-buru mengerumuni pintu ruang operasi. Kemudian dokter mendorong tempat tidur keluar. Ibu tiri melihat Ji Boda di tempat tidur yang seluruh tubuhnya dibalut perban. Hampir tidak bisa bernapas. Air matanya mengalir deras. Terisak dengan sedih,
Bodaku yang malang. Kenapa kamu terluka begitu parah? Siapa sebenarnya yang terluka? Ibumu pasti akan membalaskan dendammu. Melihat ini, ayah tiri secara alami juga memiliki wajah yang menakutkan. Tapi masih mempertahankan sedikit akal. Bertanya kepada dokter, bagaimana keadaan anakku? Dokter melepas maskernya. Mengedipkan mata pada perawat. Mengisyaratkan perawat untuk mendorong Jiboda ke kamar terlebih dahulu. Kemudian menenangkan keterkejutannya. Mengatakan bahwa meskipun nyawa pasien telah diselamatkan. Tapi kata-kata dokter berubah. Jantung ayah dan ibu tiri berdebar kencang. Sebenarnya orang kuat mana yang telah disinggung pasien? Menerima puluhan luka tusuk di tubuhnya. Setiap tusukan menghindari tempat yang fatal. Bahkan jumlah pendarahan dikendalikan dalam batas aman. Apa? Keluarga Ji hampir kehilangan kesadaran. Seluruh tubuh terasa dingin. Pembuluh darah di keempat anggota tubuhnya rusak parah. Terutama tendon di kedua kakinya. Orang yang melukainya sangat memahami struktur tubuh manusia. Meskipun tidak melukai nyawa. Tapi sangat sulit untuk pulih. Kami telah mencoba sebaik mungkin untuk memperbaiki tendon yang putus. Tapi kemungkinan untuk pulih sepenuhnya sangat kecil. Ayah tiri mendengar kata-kata ini dan matanya menjadi gelap. Hampir pingsan. Ibu tiri bahkan langsung hancur. Kakinya lemas. Langsung berlutut di tanah. Sama sekali tidak memiliki citra mulia seperti dulu. Sambil meratap dan berkata, "Dokter, aku mohon padamu. Harus mencoba segala cara untuk memulihkan kesehatan anakku. Dia adalah putra tunggal kami." Kemudian dia memukuli dadanya sambil memarahi dengan marah. Binatang mana yang begitu kejam melakukan hal sekejam ini pada anakku? Begitu banyak pisau. Setiap tusukan menghindari luka parah. Jelas sudah direncanakan dengan baik. Bagaimana dia bisa begitu jahat? Ayah tiri tampak sangat terkejut. Bertanya dengan suara bergetar. Bukankah anakku harus seumur hidup? Tidak bisa lepas dari perawatan orang lain? Dokter menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi kami akan melakukan yang terbaik. Untuk membantu pasien memulihkan kesehatan. Tapi kata-katanya ini sama sekali tidak bisa membuat ayah tiri yang kehilangan akal. Dan ibu tiri puas. Melihat bahwa itu akan segera menjadi kacau. Kakak perempuan tertua yang mengambil inisiatif untuk berdiri. Bertanya kepada dokter, kapan adikku akan bangun? Dokter menjawab dengan ekspresi lelah, setelah anestesi berakhir. Dia akan bangun. Paling banyak 1 jam lagi. Pada saat yang sama. Di villa keluarga Chu. Kamu dan Chu Zi masing-masing mandi. Setelah menangani hal-hal selanjutnya. Baru kemudian berbaring di tempat tidur dengan sedikit lelah. Selama ini. Kamu selalu diam-diam menjaga di sisi Chu Zi. Tidak beranjak sedikit pun. Menatap keluar jendela tanpa mengatakan apapun. Tapi Chu Zi tahu bahwa kamu merasa sangat bersalah di dalam hatimu. Dia mengangkat tangannya untuk menghaluskan kerutan di antara alismu. Suara dingin itu jarang terdengar lebih lembut. Jangan dipikirkan lagi. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Jiboda belum memiliki kemampuan untuk menyentuhku. Tanpa menunggu selesai berbicara. Kamu seolah-olah menerima rangsangan yang besar. Tiba-tiba berbalik. Memeluk Chu Zi dengan erat, "Istri, maafkan aku. Aku tidak cukup kuat. Aku tidak bisa melindungimu. Pengawal wanita hanya tidak menjagamu selama 1 hari. Kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Hari ini yang membawamu pergi hanyalah Jiboda. Tapi bagaimana jika yang membawamu pergi bukan dia tapi orang lain? Aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Aku tiba-tiba merasa diriku sangat tidak berguna. Bahkan setiap luka yang kamu terima disebabkan olehku." Dan Chu Zi menunduk, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Saat mendongak. Matanya tak berdasar. Mengulurkan tangan dan dengan enggan menyentuh wajahmu. Berkata dengan lembut, "Jangan dipikirkan lagi. Ini hanya kecelakaan. Suatu hari kamu akan menjadi cukup kuat untuk membuat semua orang memandangmu. Tidurlah." Kamu dengan tajam menyadari. Nada bicara Chu Zi memiliki kelelahan yang aneh. Seolah-olah bukan karena mengantuk. Tapi seolah-olah teringat sesuatu dan merasa sedikit lelah. Tapi kamu tidak bertanya lebih lanjut. Memeluknya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih. Istri." Chu Zi bersandar di pelukanmu. Dengan percaya diri dan tenang menutup matanya. Setelah sekian lama. Kamu mendengar suara napas Chu Zi yang teratur. Baru kemudian dengan hati-hati bangkit dan pergi ke ruang tamu. Kamu mengambil ponselmu dan langsung menelepon Yan Wang. Setelah pihak lain langsung menjawab. Kamu mengucapkan kalimat dengan dingin. Manfaatkan sumber daya perusahaan Jingtai. Untuk menekan beberapa keluarga secara menyeluruh. Aku ingin membuat beberapa keluarga kesulitan.
Setelah menutup telepon, kamu melihat hujan yang tiba-tiba turun di luar jendela. Kemudian, kamu mengulurkan tanganmu dan merasakan tetesan hujan jatuh di telapak tanganmu. Sudut mulutmu melengkung dan berbisik, cuaca semakin dingin. Hujan turun, saatnya mencari kehancuran sendiri. Gemuruh guntur dan kilat di luar jendela. Hujan dan angin bercampur. Keluarga tiri di rumah sakit dikejutkan oleh guntur yang tiba-tiba. Ketakutan. Tepat pada saat ini, Ji Boda membuka matanya dengan ketakutan. Jangan bunuh aku. Ji Chuan, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku mohon ampunilah aku. Boda, apa yang kamu katakan? Aku ayah. Melihat dirinya sendiri yang seluruh tubuhnya dibalut perban, Ji Boda tiba-tiba sadar kembali. Dia mendongak dengan linglung saat melihat keluarga tiri di depannya dengan wajah penuh perhatian. Seketika air mata mengalir deras. Berteriak dengan selamat dari kematian, "Ayah! Aku masih hidup. Ji Chuan ingin membunuhku. Ji Chuan, dia ingin membunuhku." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di dalam ruangan berubah wajah. Setelah terkejut, ayah dan ibu tiri menjadi sangat marah. Tiga saudara perempuan ketakutan dan tidak percaya. Kakak perempuan tertua, Ji Fengqing, tanpa sadar melihat ke arah Ji Suetang. Dia baru mengerti mengapa adik perempuan ketiga ragu-ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Ayah tiri menendang bangku hingga terbalik. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Kamu bilang Ji Chuan ingin membunuhmu? Dia yang menusukmu dengan begitu banyak pisau? Setiap tusukan tidak fatal? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Mata ibu tiri penuh dengan kekecewaan dan kebencian. Aku sudah bilang. Dia tidak akan pernah bisa dibesarkan dengan baik. Tapi aku tidak menyangka dia akan seburuk ini. Bahkan jika Boda menyinggungnya di suatu tempat. Tidak perlu sampai membunuhnya, kan? Ji Suetang melihat semua tuduhan mengarah ke Ji Chuan, dia tiba-tiba terbangun dari ingatannya. Tanpa sadar menggelengkan kepala, tidak, ayah, ibu. Pasti ada mesin di dalamnya. Kakak ketiga tiba-tiba teringat kata-kata kejam yang kamu ucapkan di villa. Berkata lagi, Boda. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Hingga membuatnya melakukan hal sekejam ini padamu? Dia juga secara khusus memintaku untuk memperingatkanmu bahwa kebenaran akan terungkap dalam 2 bulan. Tapi Ji Boda mendengar kata-kata ini masih berpura-pura menyedihkan tanpa mengubah ekspresinya. Kakak ketiga, aku hanya berlibur di villa. Tidak melakukan apapun. Pada akhirnya, akulah yang merebut posisi tuan muda keluarga Ji darinya. Mengancam posisinya. Jadi dia akan menargetkanku dimanapun. Ji Suetang baru saja akan membuka mulutnya untuk membantah. Cukup. Tiba-tiba ayah tiri meraung. Menyela percakapan keduanya. Kemudian, dia menampar Ji Suetang secara langsung. Adik kandungmu sekarang terluka dan dirawat di rumah sakit. Tapi kamu tidak hanya tidak merasa kasihan padanya, malah mencari alasan untuk orang luar lainnya. Bahkan meminta keluarga Ji untuk tidak melaporkan kasus ini. Lihatlah luka adikmu saat ini. Dia hampir mati. Apakah kamu masih orang keluarga Ji? Ji Suetang menutupi wajahnya. Sepasang mata rubah yang indah. Penuh dengan keluhan dan air mata, ayah. Bukankah Xiao Chuan adikku juga? Kamu bahkan belum mengetahui alasannya. Dan hanya menyalahkan Xiao Chuan. Bagaimana kamu tahu berapa banyak keluhan dan ketidakadilan yang Xiao Chuan terima di rumah ini? Berapa banyak keluhan dan ketidakadilan yang diderita? Ayah tiri mendengar kata-kata yang tidak bermoral ini. Kemarahan kembali membanjiri otaknya. Dia mengangkat tangannya dan ingin menampar wajah kakak ketiga lagi. Untungnya, kakak perempuan tertua tepat waktu melindungi Ji Suetang di belakangnya. Ayah, kamu kehilangan kendali. Baru saja selesai berbicara. Ponsel kakak perempuan tertua tiba-tiba berdering. Begitu Ji Fengqing menjawab, ekspresinya berubah. Setelah menutup telepon, wajah kakak perempuan tertua menjadi lebih serius dan cemas. Ayah, perusahaan mengalami masalah. Perusahaan yang sebelumnya telah setuju untuk bekerja sama dengan kita. Sekarang tiba-tiba melanggar kontrak. Dan beberapa penanggung jawab telah melarikan diri dengan membawa uang. Mendengar ini, wajah ayah tiri menjadi pucat. Bagaimana mungkin? Sebelumnya jelas semuanya berjalan dengan baik. Bagaimana bisa melanggar kontrak? Kamu cepat ikut denganku ke perusahaan. 3 hari kemudian, kamu baru saja selesai memberikan akupunktur kepada Chu Zi. Awalnya ingin membiarkannya beristirahat dengan baik di rumah. Tapi Chu Zi hari ini harus menghadiri pesta. Tidak bisa menolak. Sejak kejadian hilangnya dia, kamu sangat mengkhawatirkannya. Keselamatannya. Kemanapun dia pergi dalam beberapa hari ini, kamu akan ikut ke sana. Sayangnya, hal-hal bisnis.
Kamu tidak tertarik, dan Chu Zi juga tidak memaksamu. Jadi dia membiarkanmu tinggal di posisi VIP di lantai 2. Sementara dia didorong ke lantai 1 oleh pengawal wanita. Untuk berdiskusi kerjasama dengan mitra. Sementara kamu duduk di sofa. Sedang bermain ponsel dengan bosan. Tiba-tiba suara familiar terdengar dari bawah, Tuan Zhao. Jelas sebelumnya pembicaraan berjalan dengan lancar. Bahkan kontraknya sudah ditandatangani. Kenapa tiba-tiba tidak mau menandatangani? Jika Anda merasa keuntungannya terlalu kecil, kita bisa bernegosiasi. Kau dengar suara merendahkan diri ini. Mencondongkan kepala ke bawah untuk melihat. Itu ayah tiri, kau tanpa sadar mengerutkan kening. Bagaimana bisa dia ada di sini? Secara logika, perjamuan pribadi tingkat tinggi semacam ini. Perusahaan kelas 3 seperti keluarga Ji. Sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tetapi ayah tiri karena mitra bisnis terus-menerus mengakhiri kerjasama. Untuk menyelamatkan krisis GC. Dia hanya bisa menebalkan wajah. Memeras otak untuk menggunakan semua sumber daya. Baru kemudian datang ke perjamuan ini. Saat ini dia, dengan ekspresi menyenangkan menatap di depannya. Pria yang mengenakan setelan jas rapi. Melihat ayah tiri dengan rendah hati menyerahkan dokumen. Pria parubaya itu memegang anggur merah dan melirik ayah tiri. Dengan wajah mencemooh dan meremehkan. Aku tidak menyukai sedikit keuntunganmu itu. Dan tidak tertarik. Kemudian dia mengabaikan ekspresi malu ayah tiri. Dan berbalik. Suaranya tidak direndahkan. Tetapi dengan nada yang paling meremehkan. Bertanya kepada pengawal, tanyakan kepada penyelenggara. Siapa yang membawa orang seperti ini masuk? Bau asam yang hanya dimiliki oleh orang kaya baru. Benar-benar menurunkan levelku. Sambil berbicara, pria parubaya itu dengan jijik meletakkan anggur di tangannya. Dan menyekat jarinya dengan hati-hati dengan sapu tangan sutra. Ayah tiri berdiri di tempat. Dengan erat menggenggam dokumen dingin di tangannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan ungu, sangat jelek. Tetapi pihak lain sangat terhormat. Ayah tiri bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertanya balik. Maaf, Zhao Zu. Seharusnya aku tidak mengganggumu. Ayah tiri dengan sedih dan tak berdaya menarik kembali dokumen itu. Seluruh orang tampak agak tua dan dekaden. Sampai sekarang dia tidak mengerti siapa yang telah dia sakiti. Nona Chu, ku dengar pabrik gelap bawah tanah di luar negeri. Salurannya semua dikendalikan oleh Ling. Entah ada kesempatan atau tidak. Beberapa suara tiba-tiba. Menarik perhatian ayah tiri. Jantungnya berdegup kencang. Segera mengikuti suara itu untuk melihat. Hanya terlihat Chu Zi duduk di kursi roda dengan ekspresi dingin. Dikelilingi oleh para taipan di sekitarnya. Sementara Chu Zi, dari awal hingga akhir tidak pernah menunjukkan senyum. Hanya sesekali mengangguk ringan. Hanya dengan gerakan mengangguk. Itu menyebabkan kegembiraan di sekitarnya. Di antara mereka ada Direktur Zhao yang tadi dibujuk oleh ayah tiri. Wanita cacat itu adalah orang yang menikah dengan Ji Chuan. Ayah tiri membelalakan matanya dengan tidak percaya. Dia tanpa sadar ingin mengikuti untuk melihat dengan seksama. Tetapi sekelilingnya penuh. Dengan tokoh-tokoh berkuasa yang tidak bisa dia jangkau seumur hidupnya. Dan Chu Zi didukung tepat di tengah. Memasuki area VIP lantai 2. Saat pintu ditutup, dia menyaksikan kelompok orang itu masuk. Tetapi bahkan tidak memiliki keberanian untuk berteriak tunggu sebentar. Hanya bisa menatap lantai 2 dalam-dalam. Bersyukur bisa pergi. Sedang melihat apa sampai begitu linglung? Suara Chu Zi datang dari belakangmu. Apakah kamu lelah? Kau menarik pandanganmu dan tersenyum tipis, tidak? Hanya melihat kenalan. Kemudian kau meraih tangan Chu Zi. Bertanya dengan perhatian dan sangat alami. Justru apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman? Sementara Chu Zi seperti kucing dari suku Yan. Dengan nyaman menyipitkan matanya. Terlalu banyak sentuhan kehidupan duniawi. Aku tidak selemah yang kau katakan. Tepat saat kalian sedang berbicara. Sebuah suara yang tidak pantas tiba-tiba menyela dari belakang. Suara Nona Chu. Maaf mengganggu. Tadi terlalu banyak orang, jadi tidak sempat berbicara dengan Anda. Kalian berdua mengangkat mata pada saat yang sama. Hanya melihat seorang pria parubaya. Berdiri di samping Chu Zi dengan ekspresi hormat. Ekspresi Chu Zi sedikit memudar. Tetapi tidak melepaskan. Tanganmu. Sekarang ini adalah urusan pribadiku. Kau tahu betul aku benci diganggu. Masih berani datang untuk berbicara. Chu Zi sedikit berhenti. Wajah dingin itu tertutup lapisan emosi yang tak terduga. Dan ada sedikit tekanan dari orang yang belum menjadi. Kau cukup berani. Tepat tadi,
Ayah Liu dan Ibu Liu setelah mengetahui bahwa kau adalah presiden perusahaan Jingtai, segera menarik Liu Ruyan dari sofa. Dan berkata dengan semangat, Ruyan, kau dan Ji Chuan adalah teman masa kecil. Pasti bisa memperbaiki hubungannya dengan keluarga Liu. Sekali lagi mendengar kata-kata untuk menyelamatkan Ji Chuan. Mata Liu Ruyan dipenuhi dengan ketakutan, tidak mungkin. Kalian sebaiknya hilangkan pikiran ini secepatnya. Dan jangan pernah memprovokasi Ji Chuan. Dia tidak akan lagi berhati lembut padaku. Sungguh, sungguh. Liu Ruyan kembali ke kegilaannya yang dulu. Berkeringat deras dan bergegas kembali ke kamarnya. Ruyan, ayah Liu dengan enggan berganti kehidupan. Tetapi tidak berhasil. Melihat pintu kamar yang rumit, Ibu Liu bertanya dengan bingung, ada apa ini? Mungkinkah putri kita tidak lebih baik dari orang cacat? Sementara ayah Liu mengepalkan tinjunya. Wajahnya dipenuhi dengan tekad. Harus menemukan cara untuk membuat mereka berdua bersatu kembali. Pada saat yang sama, di Kastil Kyoto, Tuan Chu duduk di kursi utama dengan agung dan dingin. Tongkatnya diangkat dan diturunkan dengan berat. Suara yang dikeluarkan oleh lantai membuat jantung orang di seberangnya bergetar. Apakah kau yakin Chu Zi mengalami kecelakaan? Menghadapi mata tajam dan menekan Tuan Chu, asisten sedikit canggung dan takut. Selain orang-orang di bawah melapor bahwa Kun tampaknya tidak stabil. Seminggu yang lalu, Wang Shoufu menggunakan kekuatannya untuk pergi ke Gunung Xifeng untuk menyelamatkan orang. Samar-samar ada rumor yang mengatakan bahwa Nona hilang di kebun binatangnya pada saat itu. Kata-kata yang menakutkan ini jatuh. Tongkat naga di tangan Tuan Chu langsung terlempar keluar dan menabrak vas antik. Dia tiba-tiba berdiri, memancarkan tekanan yang kuat dari tubuhnya. Asisten dengan gugup berkata tidak. Mengeluarkan kata-kata. Tuan Chu dengan dingin memerintahkan. Hubungi pengawal wanita nomor 1 di sisi Chu Zi. Biarkan dia membalas saya. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pergi. Asisten menghela napas lega di dalam hatinya. Dan segera pergi mengatur. Keesokan paginya, kau dan Chu Zi sedang sarapan. Pengawal wanita bergegas masuk. Baru saja bersiap untuk mengatakan sesuatu. Tetapi setelah melihatmu, dia ragu-ragu. Dan kau sepertinya menyadari sesuatu. Tersenyum dan berkata kepada Chu Zi, sayang. Aku sudah lama tidak pergi ke perusahaan. Hari ini aku akan pergi melihat-lihat, kau tunggu aku di rumah, oke? Melihat Chu Zi tersenyum dan mengangguk. Kemudian pergi. Baru pada saat ini pengawal wanita membuka mulutnya dan melapor, Nona. Tuan Chu sudah tahu tentang kehilanganmu. Dia menyuruhmu meneleponnya kembali. Mendengar ini, Chu Zi sedikit mengerutkan kening. Sejak dia menghilang, Wang Shoufu dan pengawal wanita menggunakan banyak sumber daya dan kekuatan. Langsung mengganggu Tuan Chu yang jauh di Kyoto. Dia sudah menduga tidak bisa menyembunyikannya dari kakek. Tetapi tidak menyangka akan mengetahuinya begitu cepat. Kemudian, Chu Zi dengan rendah hati menelepon Tuan Chu. Kakek, aku baik-baik saja. Kau masih tahu untuk berinisiatif meneleponku? Bagaimana mungkin aku tidak tahu kau baik-baik saja? Kau berani menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Kakek tua ini dibenci. Alis Tuan Chu berkedut karena marah. Sementara Chu Zi tidak bersuara. Tuan Chu tidak lagi mengejar masalah sikap. Langsung bertanya dengan wajah muram, kau tiba-tiba menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang yang menghasut di balik layar jelas sudah ditemukan. Kenapa kau tidak menghukumnya? Kakek, masalah ini ada cara penangananku sendiri. Kau tidak perlu ikut campur. Chu Zi meletakkan pisau makan dan menyeka mulutnya. Dan menjawab ponsel di atas meja dengan tidak rendah hati atau sombong. Tuan Chu mendengar kata-kata ini dan matanya menjadi gelap karena marah. Apakah ini sikap cucu perempuan terhadap kakek? Tiba-tiba Tuan Chu gemetar karena tidak nyaman. Apa ini? Aku kakekmu. Kau menghilang, tidak bisakah aku bertanya? Alasannya? Aku bilang kenapa aku tidak bisa menemukan jejakmu setelah kau kembali ke negara itu. Ternyata kau bersembunyi di kota kecil terbelakang seperti ini. Dan hampir mengalami kecelakaan pada akhirnya. Apa daya magis yang menarikmu di tempat itu? Membuatmu tidak mau pulang begitu lama? Tanpa menunggu Chu Zi menjawab. Tuan Chu membanting meja dengan berat. Dan meminta Chu Zi dengan nada yang kuat. Sekarang aku memberitahumu dengan sangat serius. Sekarang kau harus segera kembali ke Kyoto. Belum lagi masalah keamananmu tinggal di kota Kun-kun. Katakan saja kakimu harus menerima perawatan profesional. Aku sudah membuat janji dengan dokter. Tidak akan lama lagi. Namun, tanpa menunggu Tuan Chu menyelesaikan kata-katanya. Chu Zi,
yang sama sekali tidak terancam oleh kata-kata Tuan Chu. Berkata dengan ringan, "Aku tidak akan kembali, aku masih ada urusan." "Tutup dulu." Tuan Chu langsung cemas. Dan buru-buru berteriak, "Chu Zi, hei, hei." Yang menjawabnya hanyalah Lang buta dari telepon. Dia benar-benar menutup telepon. Aku sangat marah. Aku benar-benar sangat marah. Dalam sekejap, kecuali Tuan Chu dengan marah mencapai 100 poin kemarahan. Tetapi detik berikutnya wajahnya runtuh. Seperti bola yang kempes. Berbaring di atas meja dengan ekspresi sedih. Dia dengan sedih mengeluh, "Anak ini ikut siapa?" Jelas ketika dia masih kecil, dia lucu dan perhatian. Kenapa sekarang seperti es batu? Dan membawa 800 kaki tulang punggung. Apapun yang aku katakan, dia harus menentangku. Tepat pada saat ini, asisten tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Begitu masuk, dia melihat Tuan Chu duduk dengan serius. Sedang memegang ponsel dan menjelajahi sesuatu. Tampak sangat serius dan menekan. Namun, ketika asisten mendekat dan melihat, dia menemukan bahwa layar ponsel itu hitam. Dan ponsel itu masih dipegang terbalik. Dia tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa Tuan Chu kemungkinan besar bertengkar lagi dengan Nona Chu. Dan orang tua itu benar-benar kalah lagi. Meskipun dia jelas di dalam hatinya. Tetapi di permukaan dia masih berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan bertanya kepada Tuan Chu. Masalah Nona sudah diselidiki dengan jelas. Apakah kita perlu orang kita untuk campur tangan? Tuan Chu terbatuk. Memasang wajah tua dan melambaikan tangannya seolah tidak peduli. Aku tidak ingin mengurus urusannya. Asisten melihat ekspresi Tuan Chu yang terbuka. Dan dia tidak mengungkapkannya. Karena dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi pada saat dia melangkah keluar dari pintu, Tuan Chu tiba-tiba berkata, "Benar. Kemasi barang-barangku. Aku ingin pergi ke kota Kun-Kun untuk berjalan-jalan. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Aku hanya mendengar bahwa tempat itu memiliki pemandangan yang indah. Paling cocok untuk investasi pensiun. Aku akan pergi memeriksanya." Sia-sia menjelaskan dirinya sendiri dengan serius. Melihat ini, asisten diam-diam tertawa di dalam hatinya, apa yang disebut keras kepala dan berhati lembut. Hari ini aku benar-benar melihatnya. Mulutmu ini dapat menahan langit jika jatuh. Menjelang sore, kau selesai dengan urusan perusahaan dan bersiap untuk pulang dengan mobil. Sesosok bayangan hitam entah dari mana melompat keluar. Dan langsung memeluk pinggangmu. Aroma parfum Ji Chuan yang familiar. Postur dan rutinitas yang familiar. Kau langsung mendorongnya dengan kuat. Dan berkata dengan tidak sabar, "Liu Ruyan. Sampai sekarang kau masih tidak berubah?" Liu Ruyan didorong dengan kasar. Dan langsung jatuh terduduk di tanah. Matanya jelas membawa ketakutan dan rasa takut. Tetapi karena alasan paksaan orang tua. Mungkin, dia masih menyembunyikan secercah harapan terakhir di dalam hatinya. Kali ini harapan mengalahkan bayangan sebelumnya. Membuatnya menatapmu dengan air mata berlinang, "Acuan. Mungkinkah kita sebelumnya tidak ada lagi kemungkinan untuk menjadi utuh?" Liu Ruyan menghapus air matanya. "Aku tahu aku salah tentang hal sebelumnya. Saat dengan Nona Chu, Ji Boda memaksaku untuk melakukannya. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Aku pasti tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Aku mohon berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahan." "Oke." Sambil berbicara, Liu Ruyan dengan ragu-ragu mengulurkan tangan ingin meraihmu. "Acuan, maafkan aku." "Kau memaafkannya." Kata-kata Liu Ruyan belum selesai. Kau langsung, dengan tidak sopan menjatuhkan tangannya yang terulur. Kekuatanmu tidak berkurang sedikit pun. Liu Ruyan menarik napas dingin. Menunduk dan melihat tangan halusnya yang lembut. Langsung memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk memanggil Acuan dengan suara terisak. "Kenapa? Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Aku sudah tahu aku salah. Kau tahu hari ini seberapa besar keberanian yang aku kumpulkan untuk mencarimu? Jelas sebelumnya apapun yang aku lakukan, kau akan memaafkanku. Jelas kau sangat baik padaku sebelumnya. Kenapa kau berubah?" Mendengar ini, kau mencibir. Seolah mendengar lelucon internasional. "Liu Ruyan, kau masih punya wajah untuk bertanya kenapa aku menjadi seperti ini?" Alismu membeku. Tidak ada kelembutan di matamu. Hanya ironi yang jelas. "Apakah kau pikir aku benar-benar anjing penjilat?" Mendengar ini, Liu Ruyan tersentak. Kemudian menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata tidak. "Tidak, hal menjijikan yang kau dan Ji Boda lakukan. Aku ingat lebih jelas daripada kalian berdua. Sekarang melihat aku memiliki kekuasaan dan pengaruh.
Kau mengubah sikapmu dan mulai ingin bergantung padaku? Kemudian ekspresimu membeku. Dan mencibir, apakah kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Detik berikutnya, kau tiba-tiba mengangkat tangan dan mencekik leher Liu Ruyan. Senyumnya jahat. Di wajahnya yang dingin, tertutup lapisan embun beku yang tidak bisa mencair. Bangunlah, Liu Ruyan. Seberapa kotor tubuhmu ini? Aku tidak perlu membantumu mengingatnya, kan? Benar-benar murahan, Liu Ruyan. Belum pernah mendengar kata-kata yang begitu menakutkan. Membuatnya pucat pasi. Tanpa sedikit pun warna darah. Dia menatapmu dengan tidak percaya. Tidak berani percaya bahwa kau begitu kejam. Kemudian kau melonggarkan kelima jarimu. Liu Ruyan jatuh terduduk di lantai dengan berat. Dan dia menutupi lehernya. Menatap pria yang jauh di depannya. Mata sipit itu dipenuhi dengan niat membunuh dan cahaya. Apakah Ji Chuan benar-benar memiliki niat membunuh terhadap dirinya sendiri? Benarkah tidak ada kesempatan sama sekali? Kesadaran ini membuat Liu Ruyan basah oleh darah. Membunuh hari itu? Gambar berdarah. Muncul kembali di benak Liu Ruyan. Dia sangat ketakutan sehingga langsung berjongkok dan berteriak, "Ah! Aku salah, jangan sentuh aku. Jangan mendekat, Ji Chuan. Jangan bunuh aku." Dan kau mendengus dingin dan tidak membuang waktu lagi. Mengemudi dan pergi. Setelah kau benar-benar pergi, kaki Liu Ruyan lemas. Dan langsung jatuh terduduk di tanah. Air matanya seperti tidak berharga. Mengalir tak terkendali. "Acuan, maafkan aku. Aku baru sekarang menyadari hatiku. Kupikir kau tidak akan pernah bisa diusir. Tapi kenapa? Kenapa kau tiba-tiba tidak mau lagi mentoleransiku? Kau bahkan tidak memaafkanku." Di sisi lain, di villa keluarga Ji. Keluarga Ji sedang makan. Dan Ji Boda sudah keluar dari rumah sakit dan beristirahat di rumah. Saat ini dia sudah bisa mempertahankan aktivitas fisik sehari-hari. Tiba-tiba ledakan bel pintu memecah suasana tenang di meja makan. Kemudian seorang kepala pelayan bergegas masuk. "Kepada Tuan, di luar ada lebih dari selusin mobil mewah yang diparkir." Melihat aura itu, diperkirakan mereka semua kaya atau terhormat. Mereka semua sekarang memblokir pintu. Mengatakan ingin mengunjungi keluarga Ji. Mendengar ini, kakak perempuan tertua Ji Fengqing mengerutkan alisnya. Sekarang grup Ji berada dalam krisis. Kenapa mereka mengunjungi keluarga Ji saat ini? Kakak perempuan kedua Ji Huaining berseru. Apakah kita akan bangkrut? Mereka datang untuk mengakuisisi keluarga Ji, kan? Mendengar kata-kata ini, semua orang di keluarga Ji semakin bingung. Ji Boda berkata seolah-olah tidak sengaja. Mungkinkah Xiao Chuan menyebabkan masalah di luar? Kelompok orang ini mungkin datang untuk membuat masalah. Wajah ayah tiri Hualuo tiba-tiba menjadi gelap. Setelah beberapa saat, di bawah bimbingan kepala pelayan, lebih dari 10 orang dibawa ke ruang tamu keluarga Ji. Mereka semua mengenakan pakaian mewah. Dengan aura yang luar biasa. Memancarkan aura orang-orang yang berkuasa dalam setiap gerakan. Tuan-tuan keluarga. Aku tidak tahu kenapa kalian mengunjungi keluarga Ji kami selarut ini. Apakah ada sesuatu yang ingin diperintahkan? Ayah tiri bertanya dengan hati-hati. Salah satu dari mereka berkata, "Aku mendengar bahwa Dokter Dewa adalah orang dari keluarga Ji. Aku tahu aku datang berkunjung saat ini tidak pantas. Tapi bisakah aku meminta tabib dewa untuk menemui kami?" Melihat sikap rendah hati para tokoh besar ini, semua orang di keluarga Ji saling bertukar pandang. Tapi segera ayah tiri memikirkan sesuatu. Bertanya dengan wajah pucat. "Apakah tabib dewa yang kalian maksud adalah Ji Chuan?" Ji Boda mendengar ini. Tiba-tiba merasa napasnya berhenti. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Di mata semua orang. Dengan ketidakpercayaan dan keraguan. Dan semua orang tidak tahu. Kamu dan Ji Jia memutuskan hubungan. Mengangguk berulang kali, ya. Itu adalah Ji Chuan Shenyi. Setelah kamu mendapatkan keterampilan medis. Diam-diam. Memberikan perawatan kepada orang-orang dengan penyakit yang sulit diobati. Tidak sedikit tokoh besar di dalamnya. Tujuan melakukan semua ini. Terutama untuk meningkatkan keterampilan medis. Untuk segera memulihkan kaki Chu Zi. Namun, kamu sengaja menyembunyikan identitasmu. Tapi aku tidak menyangka. Setelah kelompok orang ini menyelidiki identitasmu, mereka bergegas tanpa henti. Apakah dia di rumah? Aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu dengan Ji Shenyi. Kata-kata ini seperti guntur yang teredam. Meledak di ruang tamu keluarga Ji. Keempat kakak perempuan itu berbeda dan terkejut. Pada saat yang sama dengan sedikit kebanggaan dan kegembiraan. Dan Ji Boda hanya memiliki kebencian dan kecemburuan.
Dia menundukkan kepalanya, menutupi mata yang terkejut, dan wajah yang sudah mengerikan. Mengapa? Jelas semua ini seharusnya menjadi milikku. Tapi dirampok oleh Ji Chuan, anak haram ini. Aku akhirnya kembali ke keluarga Ji. Tapi aku masih tidak bisa mengalahkan Ji Chuan, anak haram ini. Ji Boda mengepalkan tinjunya tak terkendali. Mata penuh dengan kedinginan. Pikiran kejam memenuhi otaknya. Ayah tiri melihat mata semua orang yang penuh harapan. Untuk pertama kalinya merasa menyesal di hatinya. Menjawab dengan kaku. Ji Chuan tidak ada di rumah sekarang. Dia sangat sibuk di luar akhir-akhir ini. Dia seharusnya tidak kembali ke keluarga Ji hari ini. Secara misterius, ayah tiri menyembunyikan bahwa kamu sudah dengan Ji. Memutuskan hubungan dengan keluarga. Meskipun semua orang sedikit kecewa mendengar ini. Tapi mereka hanya bisa menerimanya. Tidak apa-apa, karena Ji Shenyi tidak ada. Maka terimalah hadiah kecilku ini. Salah satu orang datang hanya dalam beberapa menit. Ruang tamu dipenuhi dengan berbagai macam hadiah. Tidak ada yang bukan merek terkenal. Masing-masing sangat berharga. Bahkan jika ayah tiri telah melihat dunia. Tapi masih terkejut dengan harga hadiah ini. Karena tabib dewa tidak ada di rumah. Hari sudah larut. Maka kami tidak akan mengganggu lagi. Kami akan datang berkunjung lagi ketika tabib dewa punya waktu. Semua orang tersenyum dan berkata kepada ayah tiri. Kemudian pergi tanpa ragu-ragu. Kakak kedua Ji Huaning melihat pemahaman yang mempesona di dalam ruangan. Berkata dengan gembira, Xiao Chuan terlalu hebat. Bahkan bisa membuat begitu banyak orang datang berkunjung. Sambil berkata, mengambil hadiah dengan santai. Berkata dengan kagum. Ini adalah set kosmetik top di negara ini. Melihat ini, kakak perempuan tertua menghentikannya, jangan sentuh barang-barang ini. Nanti telepon Xiao Chuan dan tanyakan bagaimana cara menanganinya. Kakak kedua setuju, aku tahu. Jika dia benar-benar di sini hari ini. Jika ada sesuatu yang cocok untuk kita, dia pasti akan memberikannya kepada kita. Mendengar ini. Untuk sementara waktu, keluarga Ji merasa sedih. Mereka tidak dapat menyangkal kata-kata Ji Huaning. Bahkan di benak mereka. Mereka masih mengingat sedikit demi sedikit masa lalu denganmu. Tiba-tiba kakak perempuan keempat, Ji Yu Miao tidak bisa menahan diri untuk mengusulkan. Bagaimana kalau kita pergi meminta maaf kepada Xiao Chuan? Dan membawanya kembali? Bagaimanapun, kita salah menyalahkannya sebelumnya. Namun, sebelum kata-kata selesai, sebuah ledakan keras memotong kata-katanya. Aku melihat Ji Boda dengan wajah muram. Menendang hadiah di depannya. Kotak hadiah tiba-tiba muncul lubang. Sebelum keempat kakak perempuan menyalahkannya. Ji Boda kembali ke penampilannya yang lembut seperti biasa. Dia jelas tersenyum di wajahnya. Tapi dengan nada kaku melemparkan sepatah kata pun. Aku akan keluar. Aku tidak akan kembali malam ini. Kalian tidak perlu menungguku. Dia tidak berani melihat mata para kakak perempuan. Dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat ini, kakak kedua memutar matanya. Mengeluh, hadiah itu bukan miliknya. Apakah dia akan membayar jika dia merusaknya? Juga, begitu banyak tokoh besar datang hari ini. Semua demi Xiao Chuan. Dia pasti cemburu. Dia cemburu. Ibu tiri segera tidak senang, apa maksudmu dengan itu? Itu hanya beberapa hadiah berharga. Paling-paling aku akan membayar Ji Chuan. Apakah kamu berbicara tentang adik laki-lakimu seperti itu? Melihat pertengkaran akan pecah. Pada saat ini, ayah tiri yang diam selama ini berteriak, cukup. Diam. Semua orang melihat ketidakpastian di wajah ayah tiri. Semua orang terdiam. Kemudian, ayah tiri dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun, kita semua adalah keluarga. Apa yang perlu diperdebatkan? Feng Qing, ikut aku ke ruang kerja. Begitu keduanya memasuki ruang kerja. Ayah tiri langsung bertanya. Kamu tahu di mana Ji Chuan tinggal, kan? Kakak perempuan tertua Ji Feng Qing memiliki wajah yang tenang. Setelah ragu-ragu selama 3 detik, dia masih berkata, ya. Aku tahu di mana Xiao Chuan tinggal. Setelah berbicara, alis kakak perempuan tertua berkerut. Awalnya, Ji Feng Qing khawatir apakah kamu baik-baik saja di luar. Jadi dia menyelidiki alamatmu. Tapi yang berbeda adalah, tidak seperti Ji Boda yang selalu menyelidiki secara diam-diam. Ini adalah ayah tiri menghela napas dengan ekspresi yang rumit. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi 10 tahun lebih tua. Dia menundukkan matanya dan berkata dengan sedikit kesulitan, beritahu aku alamatnya. Aku ingin melihatnya. Pada saat yang sama, Ji Boda meninggalkan keluarga Ji. Datang ke villa keluarga Chu dengan mata merah.
Dia menggunakan identitasnya sebagai saudara laki-laki Ji Chuan. Memasuki kompleks perumahan. Melihat villa megah dan megah di depannya. Api ekstrim menari di matanya. Jika dia tidak menolak lamaran Chu Zi saat itu. Orang yang tinggal di villa sekarang seharusnya adalah aku. Mengapa Ji Boda selalu kurang sedikit setiap saat? Selain wajah itu. Di mana aku lebih buruk darimu? Ji Boda dengan enggan memerah matanya. Tinjunya mengepal erat. Dia tertawa sinis, suara apa? Itu hanya sesuatu yang dibuat oleh Chu Zi untukmu. Tanpa Chu Zi, kamu bukan apa-apa. Ji Chuan, jangan salahkan aku. Dia awalnya ingin menikah denganku. Sekarang aku merebutnya kembali juga seharusnya. Kemudian Ji Boda menghembuskan napas untuk menyesuaikan kondisi dan emosinya. Kemudian berpura-pura menjadi anggun. Menekan bel pintu gerbang. Juga pada saat ini. Tiba-tiba terdengar suara dingin di belakangnya. Kamu mencari siapa? Ji Boda menoleh dan melihat. Kilatan kekaguman melintas di matanya. Chu Zi duduk di kursi roda mengenakan gaun hitam. Roknya sedikit berkibar. Ekspresinya acuh tak acuh. Mulia, terkendali, dan dengan kesombongan dan kecantikan yang unik. Tiba-tiba Ji Boda kehilangan akal sehatnya. Bahkan lupa menjawab. Hanya menatap Chu Zi dengan mata yang penuh invasi. Bahkan jika cacat. Itu juga tidak dapat memadamkan keinginan untuk tergoda oleh kecantikan. Namun, detik berikutnya. Pengawal wanita mengambil langkah pertama. Berdiri di depan Chu Zi dari belakang. Berkata dengan dingin, kurang ajar. Apa-apaan ini? Berani datang ke sini untuk mengganggu Nona. Akhirnya Ji Boda sadar kembali. Dia melirik pengawal wanita dengan jijik. Dan memarahi dalam hatinya, setelah aku mendapatkan Chu Zi. Hal pertama yang akan kulakukan adalah menggantinya. Segera setelah itu, Ji Boda menundukkan kepalanya. Dia bergegas menuju Chu Zi. Menunjukkan senyum yang dibuat-buat tampan. Menyerahkan hadiah di tangannya, Nona Chu. Aku Ji Boda, saudara laki-laki Ji Chuan. Aku datang ke sini khusus untuk meminta maaf kepadamu. Insiden penculikan terakhir adalah kesalahpahaman. Ini adalah hadiah yang kupilih untukmu. Lihat apakah kamu menyukainya. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan membayar apapun yang ingin kamu beli. Ji Boda berkata dengan murah hati. Berusaha keras untuk meninggalkan kesan yang baik pada Chu Zi. Dan pengawal wanita mendengar ini. Menatap Ji Boda dengan ekspresi aneh. Pada saat yang sama mencibir dalam hatinya, nak. Kepalamu terjepit pintu, kan? Nona memiliki kekayaan ratusan juta. Aset yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. 100 keluarga Ji tidak dapat dibandingkan dengan satu aset Nona. Dia berani mengatakan untuk membayar Nona. Namun, Chu Zi bahkan tidak melirik Ji Bo. Kilatan ketidakpedulian dan kekuatan melintas di matanya yang gelap dan dalam. Pengawal wanita segera mengerti maksud Chu Zi. Menunggu aja untuk memerintahkan, enyahlah. Enyahlah dari pandangan kami dalam 3 detik. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Mendengar ini, Ji Boda tertegun. Dia tidak menyangka Chu Zi akan menolak sepenuhnya. Untuk sementara waktu, dia merasa malu, kesal, dan sedikit kehilangan muka. Segera Ji Boda menggertakkan giginya. Dia melompat ke depan Chu Zi. Melakukan sesuatu untuk menarik tangannya. Mulutnya masih dengan enggan memohon, Nona Chu. Beri aku kesempatan. Aku pasti akan melakukan yang lebih baik dari Ji Chuan. Ketika aku melamar di keluarga Ji sebelumnya. Aku sama sekali tidak tahu itu kamu. Aku pikir itu adalah putri kandung Wang Shoufu. Jadi aku menolakmu. Maafkan aku. Aku sangat menyukaimu. Sebelum kata-kata selesai, ekspresi pengawal wanita berubah. Melakukan sesuatu untuk menangkap Ji Bo. Datangan yang terulur itu. Tapi karena jarak Ji Boda dekat. Ditambah dia sangat cemas. Melihat dia akan menyentuh tangan Chu Zi. Chu Zi mengangkat matanya perlahan. Juga pada saat yang mendadak ini. Sebuah tangan besar mengambil langkah pertama. Menangkap lengan Ji Boda. Tiba-tiba melemparkan Ji Boda beberapa langkah ke belakang. Ji Boda, kamu benar-benar mencari kematian. Perubahan mendadak membuat Ji Boda terkejut. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Hanya merasakan sakit di dadanya. Detik berikutnya Ji Boda langsung melayang di udara. Ditendang keluar dengan paksa. Seperti layang-layang yang putus talinya. Akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Ji Boda segera memuntahkan seteguk darah beku. Beberapa luka pisau berkeropeng di tubuhnya robek dengan paksa. Wajah Ji Boda terdistorsi karena rasa sakit.
Kamu tidak menyangka Jiboda akan menemukan tempat ini. Masih berpikir untuk mendekati Chu Ziyi secara aktif. Ini tidak diragukan lagi menyentuh usia mudamu. Untungnya, kamu sedang dalam perjalanan pulang. Kebetulan melihat Jiboda menyelinap. Kamu melirik orang yang muntah darah di tanah dengan mata acuh tak acuh. Kemudian berbalik dan bertanya kepada istriku, apakah kamu baik-baik saja? Setelah Chu Ziyi melihatmu. Wajah Liang Bo yang acuh tak acuh menambahkan sedikit kemarahan. Tidak apa-apa, pengawal wanita bergegas. Nona dengan ekspresi bersalah. Aku tidak menghentikannya. Hampir membuatnya mengotori lengan baju Nona. Menangani 100 kepala putih. Tidak menyalahkan dengan jangkauan pengawal wanita. Saat Jiboda menyentuh dirinya, dia akan dilempar keluar. Pengawal wanita hanya karena jaraknya lambat sedetik. Bukan tidak menghentikannya. Jiboda berjuang untuk berdiri dari tanah. Baru saja menopang tubuhnya. Pengawal wanita bergegas dengan marah. Memberinya tendangan dengan keras. Jiboda jatuh lagi dengan wajah penuh debu. Kulit yang terpapar tergores. Merah cerah. Sangat malu. Puci, ekspresi Jiboda terus berubah. Dan memuntahkan seteguk darah lagi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bola matanya menonjol. Menatapmu dan Chu Ziyi dengan tatapan tajam. Kedua pipinya terus bergetar karena marah. Terutama ketika dia melihat. Kamu dengan intim memegang tangan Chu Ziyi. Dan Chu Ziyi tidak hanya tidak menolak. Sebaliknya, dia sangat menerima kecemburuan dan kebencian ini. Lebih seperti batu besar yang menghalangi hatinya. Awalnya semua ini seharusnya menjadi miliknya. Dia menggertakkan giginya dengan enggan. Darah keluar dari sudut mulutnya, Ji Chuan. Mengapa kamu harus merebutnya dariku? Kamu sudah merebut orang tua dan saudara perempuanku. Mengapa kamu harus merebutnya dariku juga? Jelas tahu bahwa orang yang ingin dia nikahi adalah aku. Bukan kamu, mendengar ini. Bibir tipis Chu Ziyi sedikit sensitif. Pengawal wanita juga memutar matanya. Tapi kamu tidak marah. Sebaliknya, ketidakpuasan di mata Jiboda. Sangat jelas. Segera setelah itu, sudut mulutmu terangkat menjadi senyum mengejek, Jiboda. Sepertinya kamu masih tidak mengerti. Sejak awal, orang yang melamar Ji Jia bukanlah kamu. Tapi aku, namun Jiboda menggelengkan kepalanya dengan keras. Dengan ekspresi aku tidak mendengarkan, aku tidak mendengarkan. Tidak pernah ada kesempatan dari awal hingga akhir. Apalagi dengan kemampuanmu. Bahkan Liu Ruyan tidak menyukaimu. Apalagi dia. Adapun kekuatan dan kekayaan keluarga Ji. Aku sama sekali tidak peduli. Aku tidak meninggalkan keluarga Ji sebelumnya. Karena aku peduli dengan sedikit kerabat itu. Sayangnya, aku tidak membutuhkannya sekarang. Kamu tidak perlu bersikap seperti hantu yang tidak melakukan apapun ke surga dan bumi. Enyahlah lebih awal. Keluarga Ji membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tapi kamu telah membayar nyawamu di kehidupan sebelumnya. Dendam sudah jelas. Tapi di kehidupan ini kamu tidak akan menanggung setengahnya lagi. Chu Ziyi berdiri di samping. Melihat ekspresimu yang tenang dan yakin. Sudut bibirnya tanpa sadar terangkat. Kilatan nostalgia dan kesadaran melintas di matanya yang indah. Namun, Jiboda sama sekali tidak percaya kata-katamu ini. Dia mengepalkan jarinya dengan marah, aku tidak percaya. Kamu hanya ingin mempermalukanku karena aku tidak sebaik kamu dalam segala hal. Tidak heran kamu membatalkan pertunanganmu dengan Liu Ruyan saat itu. Dan menyembunyikannya dari orang tua dan keluarga Liu. Berbalik dan mendapatkan surat nikah dengan Nona Chu. Kamu jelas tahu tentang pria Nona Chu. Status keserakahan akan kekuasaan dan kekayaan. Tapi berpura-pura tidak peduli dengan apapun. Kamu menjijikan untuk siapa? Kamu adalah orang yang munafik. Aku Jiboda tidak setuju. Untuk kemarahan Jiboda yang tidak kompeten. Kamu mengangkat alismu dengan jaring yang jatuh. Tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi kepadanya. Biarkan dia berpikir apa yang dia inginkan. Bagaimanapun, dia hanya akan hidup selama 1 atau 2 bulan. Detik berikutnya. Kamu mendorong kursi roda Chu Ziyi menuju villa. Bahkan tidak melirik Jiboda. Bertanya dengan lembut kepada Chu Ziyi. Apa yang ingin kamu makan malam ini? Melihat kalian berdua yang manis. Jiboda gemetar karena rangsangan. Dia berjuang untuk bangun dengan darah di sekujur tubuhnya. Masih ingin mempertahankan Chu Ziyi untuk menyatakan cintanya. Tapi sebelum mengambil 2 langkah. Ditendang ke tanah lagi oleh pengawal wanita. Pengawal wanita dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun. Dia bergegas menuju pengawal berpakaian hitam yang berjaga di pintu. Melambaikan tangannya. Memerintahkan. Usir sampah yang tidak tahu mata ini dariku. Setelah itu,
Jangan biarkan dia muncul di dekat villa keluarga Chu lagi. Juga tidak melihat apa yang dia. Hanya denganmu kamu layak untuk nona kami. Katak tua yang melamun. Ji Boda mendengarkan perumpamaan yang memalukan itu. Melihat dua orang. Pengawal yang ganas bergegas di depannya. Dia berteriak dengan marah dan ngeri. Apa yang akan kalian lakukan? Jangan sentuh aku, Nona Chu. Aku menyesal melamar. Aku tidak percaya kamu tidak memiliki aku di hatimu. Aku mohon beri aku kesempatan untuk menebusnya. Tapi tidak peduli bagaimana dia memanggil dengan memilukan. Para pengawal tidak berhenti. Sebaliknya, seperti anjing tos, mereka menyeretnya dan melemparkannya jauh. Kebetulan ini. Wang Shoufu datang ke villa dan melihat adegan ini. Dia tiba-tiba menurunkan jendela mobil. Dari jauh, dia melihat Ji Boda dilempar ke pinggir jalan. Malu seperti anjing mati. Ji Boda saat ini berwajah kotor. Luka di tubuhnya pecah di beberapa tempat. Pakaiannya diwarnai dengan darah. Tapi Wang Shoufu masih mengenali lawannya dalam sekejap. Memikirkan bahwa Ji Boda pertama kali menolak lamaran Nona. Kemudian menyewa seseorang untuk menculik Nona. Meskipun Nona tidak terluka. Tapi karena itu hampir membunuhnya. Beberapa tuduhan ditambahkan bersama-sama. Seketika Wang Shoufu sangat membenci sampai giginya terasa gatal. Bukankah ini Ji, anak keluarga Ji yang telah ditemukan kembali? Tuan muda Boda? Awalnya menolak pernikahan karena Nona cacat. Berulang kali mengatakan bahwa itu bukan karena cacat. Hanya karena tidak suka. Sekarang setelah mengetahui identitas Nona. Jadi menyesal. Tapi apa gunanya menyesal? Dengan identitasmu. Bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pintu ini. Tidak tahu diri. Kau benar-benar menjilat. Wang Shoufu dengan sinis melemparkan sebuah kalimat. Lalu pergi dengan angkuh. Sementara Ji Boda terduduk lemas di tanah. Kata-kata Wang Shoufu bergema di telinganya. Hanya merasa menyesal sampai puncak. Dia hanya bisa melampiaskan semua amarahnya padamu. Memukul dada dan menghentakkan kaki. Memikirkan kehilangan cinta dari keluarga Ji. Dia menutupi wajahnya dan meneteskan air mata penyesalan. Semua karena kamu. Semua karena kamu. Penghinaan hari ini, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Kemarahan yang tertekan di dalam tulang. Bergema di area villa. Saat ini, ayah tiri datang dari jalan lain dengan mobil. Ke gerbang villa keluarga Chu. Sedikit ragu mengangkat kepalanya. Melihat beberapa kali ke arah luar area villa. Kenapa sepertinya mendengar suara Boda? Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Mungkin hanya ilusi. Ayah tiri bergumam dan tidak mempermasalahkannya. Dia berdiri di luar gerbang besi villa. Melihat ke dalam villa. Dari jarak puluhan meter. Bisa melihatmu mendorong kursi roda Chu Zi. Hanya melihat kalian sedang berbicara sesuatu. Dan kau tersenyum. Meskipun wajah Chu Zi dingin. Namun dengan sabar mendengarkan perkataanmu. Sesekali menimpali beberapa kalimat. Ayah tiri sedikit linglung melihat pemandangan ini. Dia samar-samar ingin melupakan. Kapan terakhir kali kau tertawa dari hati? Mungkinkah karena aku terlalu berat sebelah? Sehingga memaksa dirimu yang penurut dan pengertian keluar dari. Ayah tiri melihat hadiah di tangannya. Bahkan merasa sedikit panas. Tangan yang awalnya terangkat untuk menekan bel pintu. Sekarang terasa sedikit berat. Ayah tiri yang sedikit bodoh menghela napas panjang. Dia dengan pahit melambai kepada penjaga yang berjaga di depan pintu. Melambai. Tolong bantu aku memberikan ini kepada Ji Chuan. Penjaga menerima hadiah itu. Bertanya dengan sedikit ragu. Siapa nama Anda agar saya bisa menyampaikannya kepada Tuan Ji? Ayah tiri menundukkan kepalanya dengan sedih. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia akan tahu bahwa itu dariku ketika melihat hadiah itu. Penjaga masih ingin bertanya beberapa patah kata. Tanpa diduga, ketika dia mendongak. Dia melihat ayah tiri sudah pergi dengan punggung membungkuk. Punggungnya membawa sedikit kesepian dan kebingungan. Sementara di villa keluarga Chu di sini. Ayah tiri baru saja pergi tidak lama. Wang Shoufu bergegas masuk. Melihat kau juga ada di sana. Ekspresi Wang Shoufu sedikit rumit melihat. Ji Chu. Lalu dengan sedikit bingung menggosok-gosok tangannya, Tuan Ji. Kau juga di rumah? Kau bisa melihat sekilas bahwa dia ragu-ragu untuk berbicara. Lalu berinisiatif untuk berbicara. Kebetulan aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kalian mengobrol dulu. Setelah kau pergi. Wang Shoufu baru kemudian menghela napas lega. Dia segera melihat ke arah Chu Zi. Ekspresinya berubah-ubah. Dengan cemas menyampaikan sebuah kalimat yang membuat pengawal wanita itu tertegun. Nona mengalami masalah. Tuan Chu datang dari Kyoto.
Apa? Chu Zi dan pengawal wanita itu berkata serempak. Kalimat pendek ini membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Detik berikutnya, alis Chu Zi berkerut. Chen Sheng bertanya, di mana dia sekarang? Mendengar itu, Wang Shoufu tersenyum pahit. Masalahnya ada di sini. Tuan Chu tampaknya datang diam-diam sendirian. Bahkan tidak membawa asisten. Sekarang masih hilang kontak. Orang-orang di Kyoto tidak dapat menemukannya. Lalu dia berhenti sejenak, Nona. Haruskah kita mengirim orang untuk mencari Tuan Chu? Dan di antara alis Chu Zi terdapat sedikit kejengkelan. Melambaikan tangan dan berkata dengan ringan, tidak perlu. Mungkin ini trik kakek untuk membujukku kembali. Mendengar kata-kata ini, Wang Shoufu tidak bisa berkata banyak. Dia mengeluarkan sebuah kaset video dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah pengantar bukti video yang akan dipanggil. Terakhir kali dia terburu-buru dan tidak membawanya pergi. Aku sengaja membawanya kali ini. Karena tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Tepat ketika Wang Shoufu hendak keluar dari pintu, Chu Zi yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. Diam-diam kirim satu tim orang untuk mencari kakek. Tapi jangan sampai ketahuan. Wang Shoufu menghela napas lega. Segera menyetujui. Bagaimanapun, identitas Tuan Chu tidak biasa. Jika sesuatu benar-benar terjadi di kota Kun-Kun, dialah yang pertama bertanggung jawab. Kemudian Chu Zi keluar dari pintu dengan kursi roda. Dengan wajah dingin datang ke sisimu. Aku telah menyesuaikan kembali obatmu hari ini. Mungkin bisa membantumu pulih lebih cepat. Coba nanti. Setelah kau melihat Chu Zi datang. Bertanya sambil tersenyum. Dan Chu Zi melihat kehangatan di matamu. Alis yang berkerut mengendur. Dia tidak menjawab. Setelah melihat beberapa saat. Baru kemudian tiba-tiba berkata, kakekku datang. Kata-kata tiba-tiba ini langsung membuatmu bingung. Maksudmu aku akan bertemu orang tua sekarang? Chu Zi mendengar pertanyaanmu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Dalam hatinya. Mengira kau tidak ingin menghadapi kakek bersamanya. Mungkin kau tidak akan pergi ke keluarga Chu bersamanya. Memikirkan ini, Chu Zi tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Tapi dia masih berpura-pura berbakti, tidak. Aku hanya mengatakan itu secara kasual. Dan kau tampaknya melihat kekecewaan yang sekilas darinya. Segera menjelaskan, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya sedikit gugup. Sambil berkata, kau bertanya dengan sedikit bingung. Kakek orang seperti apa? Hadiah seperti apa yang dia sukai? Aku akan bersiap sekarang, Ji Chu. Dengan hati-hati mengamati ekspresimu. Setelah memastikan tidak ada penolakan. Ada kegembiraan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia berpikir sejenak. Dia mengatakan bahwa dia seharusnya seorang lelaki tua kecil yang berisik. Mendengar itu, kau langsung tercengang. Dan dalam hati bertanya-tanya bagaimana aku harus bersiap? Ini pertama kalinya bertemu dengan orang tua. Harus mencari cara untuk membuatnya puas. Untuk sementara waktu, kau tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Segera bertanya, tetapi, hadiah apa yang harus aku siapkan? Kakek menyukai orang seperti apa? Menurutmu, haruskah aku mengganti pakaian yang lebih dewasa? Atau bagaimana? Menghadapi serangkaian pertanyaan yang kau ajukan, Chu Zi meluruskan. Dia tidak menyangka kau akan karena dirinya merendahkan diri untuk menyiapkan hadiah. Lalu dia berbakti, kau bertanya begitu banyak sekaligus. Kau ingin aku menjawab yang mana dulu? Dia menyentuh rambutmu yang berantakan, jangan khawatir. Biarkan semuanya berjalan alami. Selain itu, aku tidak akan membiarkannya datang ke sini. Sekarang belum waktunya. Dia melihatmu dengan sayang. Dia sangat jelas di dalam hatinya. Sekarang kau belum cukup kuat. Belum cukup untuk menghadapi badai di Kyoto. Dia tidak berani. Juga tidak tega membawamu ke hadapan Tuan Chu. Dia takut kau akan dianiaya. Lebih takut lagi Tuan Chu dan keluarga Chu tidak akan menerimamu. Tepat ketika kau masih ingin mengatakan sesuatu, ponselmu tiba-tiba berdering. Lalu kau menyipitkan mata dan melihat. Itu Liu Ruyan. Ayah, dan kau ingin menjawabnya. Tapi Chu Zi di samping tiba-tiba berkata, jawablah. Lihat apa lagi yang ingin dia lakukan. Kau juga tidak menyembunyikannya. Langsung menyalakan speaker dan menjawab telepon. Detik berikutnya, Liu Fu tersedak dan berkata, Xiao Chuan. Cepat datang ke rumah sakit. Ruyan, dia bunuh diri. Mendengar itu, kau dan Chu Zi saling bertukar pandang. Kemudian kau menolak tanpa berpikir. Aku ada urusan dan tidak bisa pergi. Sudah kubilang dia bunuh diri, kenapa meneleponku? Aku bukan ibunya. Di kehidupan sebelumnya,
Liu Ruyan dan Ji Boda bekerja sama untuk membunuhmu. Sekarang Liu Ruyan bunuh diri. Tidak menggantung petasan untuk merayakan sudah bagus. Masih ingin aku menjenguk Liu Ruyan? Kau berbakti dalam hati. Liu Fu tidak menyangka kau akan menolak dengan begitu tegas. Tiba-tiba terkejut. Setelah hening beberapa saat, dia menggertakkan gigi dan berkata, Xiao Chuan. Aku tahu kau dan Boda memiliki dendam. Juga tahu antara kau dan Ruyan. Ada kesalahpahaman yang tidak bisa diselesaikan. Tapi anak ini benar-benar terlalu mencintaimu. Anggap saja paman memohon padamu. Datanglah untuk menghiburnya. Oh ya. Di tangan Ruyan mungkin ada bukti yang kau minati. Mendengar itu, kau mengangkat alismu. Omong kosong apa? Bukankah cinta atau tidak cinta hanya melihat apakah aku punya uang? Dan Chu Ziyi di samping melihatmu dengan dingin. Saat ini dia menekan paksa keinginan posesif yang tidak sehat itu. Jelas kau sudah memberinya cukup rasa aman. Tapi masih merasa ingin lebih. Detik berikutnya, ujung jari Chu Ziyi sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya menahan dorongan itu, pergilah. Chu Ziyi berkata dengan susah payah. Dia harus perlahan-lahan melepaskanmu dan memberimu kebebasan. Bahkan jika dia tidak rela dan tidak mau. Baiklah, kirimkan alamatnya padaku. Setelah selesai berbicara, kau langsung menutup telepon. Chu Ziyi mengulurkan tangannya. Membenahi ujung pakaianmu yang sedikit berantakan. Aku menunggumu kembali. Kau meletakkan tanganmu di dahi Chu Ziyi dan memberikan ciuman. Berlari ke kamar. Seolah-olah mengambil sesuatu dari laci. Lalu pergi. Saat keluar. Kebetulan bertemu dengan penjaga yang berjaga di depan pintu. Penjaga menyerahkan barang yang ditinggalkan ayah tiri kepadamu. Dengan hormat berkata, Tuan Ji. Tadi ada seorang pria berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Memintaku untuk menyerahkan barang ini kepadamu. Kami sudah memeriksanya secara singkat. Seharusnya bukan barang berbahaya. Kau menerima hasilnya dengan sedikit terkejut. Sambil membukanya dan bertanya, apakah dia tidak meninggalkan pesan apapun? Penjaga menggelengkan kepala, tidak. Dia hanya mengatakan kau akan tahu siapa dia ketika melihat hadiah itu. Kemudian kau membukanya dan melihat. Ekspresimu menjadi serius. Di dalamnya ada syal yang dirajut sendiri oleh Ibu Tiri. Setiap tahun saat ini, Ibu Tiri akan memberikan pendapat kepada seluruh keluarga di kehidupan sebelumnya. Sejak Ji Boda kembali, kau tidak pernah menerimanya lagi. Karena Ji Boda sangat berulang kali menceritakan kemiskinan dan keterpurukannya selama 20 tahun. Jadi Ibu Tiri sangat kasihan. Mengatakan tidak akan merajut syal untukmu lagi. Nantinya akan memberikan bagiannya kepada Ji Boda. Memikirkan hal ini, kau dengan sinis mengangkat sudut mulutmu. Tanpa ragu-ragu memasukkan hadiah itu ke tempat sampah di depan pintu. Sudah terlambat untuk menebusnya setelah kehilangan. Kau sudah tidak menginginkannya lagi. Di bangsal rumah sakit kota Kunkun, Liu Ruyan berbaring pucat di tempat tidur rumah sakit. Dia menatap kosong ke udara. Pergelangan tangannya dibalut perban. Di atas perban putih bersih masih merembes bintik-bintik darah. Terlihat sangat menyilaukan. Setelah setengah jam, kau mendorong pintu bangsal dan masuk. Lalu dengan santai melirik Liu Ruyan. Meskipun lawannya terlihat lesu dan lemah. Tapi dilihat dari wajahnya saja, dia tidak terluka parah. Sebagian besar berakting untuk melakukan segalanya. Setelah Liu Ruyan melihatmu datang, ekspresinya berubah. Air mata menetes sebelum dia sempat berbicara, Acuan. Akhirnya kau datang menemuiku. Kupikir aku tidak akan bisa melihatmu sampai mati. Mendengar itu, kau tertawa mengejek. Dengan santai menjentikan lengan bajumu, Liu Ruyan. Jangan berakting. Katakan saja, kondisi apa yang bisa membuatmu menyerahkan bukti Ji Boda. Dan Liu Ruyan berkata dengan sedikit menyedihkan, Acuan. Bagaimana hubungan kita bisa jatuh ke titik ini? Kita